Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang basic konfigurasi ya teman-teman. Nah, jadi apa sih materi yang kita akan pelajari hari ini? Nah, yaitu materinya adalah satu konfigurasi hostname, dua konfigurasi host, dan lain-lainnya. Jadi kita akan mulai yang pertama tentang konfigurasi hostname. Nah, oke teman-teman, jadi di sini adalah topologinya. Nah, di sini kita akan merubah hostname pada setiap virtual mesin kita ya teman-teman. Jadi hostname sendiri itu suatu komputer. Jadi contohnya di sini untuk routernya kan Debian server ya teman-teman. Nah, nanti kita akan konfigurasi nama hostname-nya itu menjadi RTR strip Debian ya teman-teman. Nah, untuk servernya ini kan ada dua ya teman-teman. Server Debian dan server Ubuntu. Karena defaultnya itu Debian, maka nanti kita akan konfigurasi menjadi SVR1 Debian dan servernya, dan untuk server 2-nya itu kita akan menjadi SVR2 Ubuntu ya teman-teman. Untuk lainnya nanti defaultnya itu akan kita ubah hostname-nya menjadi klien Ubuntu. Di sini kita sudah login ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ke root. Lalu di sini kita akan masukkan perintah dengan hostname ctl. Oke, secara defaultnya static hostname-nya itu Debian ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masukkan perintah seperti ini teman-teman. Kita akan ubah menjadi RTR strip Debian. Nah, terus di sini kita akan enter. Lalu teman-teman bisa cek lagi dengan perintah hostname ctl ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, jadi static hostname-nya itu sudah berubah menjadi RTR Debian ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi untuk server satunya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan konfigurasi pada server yang satu ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi untuk server satunya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan konfigurasi pada server yang satu. Oh ya, di sini terdapat router Debian. Maaf sekali karena kemarin kita hanya clone, jadi namanya ini ya, teman-teman. Nah, tapi tidak apa-apa. Di sini kita akan ubah hostname-nya saja. Oke, untuk hostname-nya itu adalah router Debian ya, teman-teman. Di sini kita akan ubah ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah namanya menjadi SFR1 strip Debian. Kita akan masukkan perintah yaitu, terus kita akan, kalian bisa memasuki perintah ini, terus kita bisa tambahi dengan server 1 strip Debian. Kita bisa enter. Lalu kita bisa cek lagi static hostname-nya. Teman-teman, jadi untuk servernya itu sudah berubah ya menjadi server 1 Debian. Nah, di sini kita akan ubah lagi untuk server 2. Lalu di sini kita bisa cek dengan hostname ctl. Oke, teman-teman. Untuk statiknya itu masih Ubuntu ya, teman-teman, karena defaultnya. Nah, di sini kita bisa ubah, masukkan perintah dengan hostname set hostname, kita ganti dengan SVR2 strip Ubuntu ya teman-teman. Terus kita bisa enter. Kita bisa cek lagi dengan hostname ctl.
Oke teman-teman, jadi di sini static hostname-nya itu sudah berubah ya teman-teman menjadi svr2 Ubuntu. Oke teman-teman, pada video kedua kita akan mempelajari dengan menggunakan konfigurasi host. Ya teman-teman, pada video sebelumnya itu kita sudah belajar mengenai cara konfigurasi hostname. Sekarang kita akan coba untuk konfigurasi host ya teman-teman. Jadi untuk host itu sangat penting teman-teman, seperti hostname. Jadi host itu mapping antara IP address dengan hostname kita. Nah, konfigurasi host sendiri atau host itu sendiri fungsinya itu agar kita dapat melakukan ping melalui hostnya teman-teman. Jadi misalkan di sini untuk server itu memiliki IP address 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, kita kasih nama dengan host itu sfr1debian.com. Misalnya, nanti kita akan melakukan ping menggunakan host yang kita konfigurasi tersebut. Nah, di sini kita bisa cat flash etc flash host maaf teman, kita bisa enter ya teman-teman. Di sini munculnya yaitu Debian router Debian ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang video sebelumnya, jika kita chat flash etc flash hostname, maka munculnya itu hostname ya teman-teman. Jika host, maka munculnya seperti ini. Nah, di sini kita akan ubah yaitu menjadi dengan perintah. Nah, di sini kan kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah yaitu nano flash etc flash host. Seperti ini ya teman-teman, kita bisa enter. Untuk IP-nya yaitu 127.0.1.1. Dan nanti jika kita akan mengeping IP ini, kita dapat menggunakan nama atau hostname-nya ya teman-teman. Dan di sini kita akan ubah hostnya seperti yang di hostname saja ya teman-teman. Jadi server 1 Debian router Debian etc, maka dimasukkan perintah enter, dan untuk tahu hostname saja ya, com ya teman-teman. Seperti ini. Lalu yang untuk string seperti ini. Oke teman-teman, jadi kita akan mengubahnya yaitu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa hapus. Kasih di sini juga sama ya teman-teman. Untuk Debian juga kita akan ganti dengan router strip Debian. Seperti ini, kita bisa Ctrl X, lalu yes, kita enter. Di sini
kita bisa masukkan perintah ini lagi, kita enter. Oke teman-teman, jadi di sini sudah berubah ya teman-teman, yaitu router Debian Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, yaitu router debian.com dan RTR Debian. Oke teman-teman. Nah, di sini kita bisa lakukan ping menggunakan host yang tadi kita konfigurasi ya teman-teman, yaitu Lalu kita bisa Ctrl X, lalu Y, etc. sudah berubah ya teman-teman menjadi rtrdebian.com. Pindah nyongkrak aku sih. Iya, Tim. Nah, di sini kita bisa lakukan ping menggunakan host yang tadi kita konfigurasi ya teman-teman, yaitu ping rtrdebian.com. Kita bisa enter. Oke teman-teman. Nah, di sini kita bisa lakukan menggunakan host yang tadi kita konfigurasi ya teman-teman, yaitu ping rtr debian.com. Lalu kita bisa enter. Nah, oke teman, jadi ini sudah berhasil ya teman-teman, dan di sini kita juga akan ubah server yang lainnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa langsung yang lainnya. Jadi ini server dan saja masukkan perintah, yaitu seperti tadi ya teman-teman. Nah, Oke teman-teman, jadi kita bisa masukkan perintah yang kayak tadi. Salah. Wah. Dan di sini kita juga akan ubah server dan lainnya teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung saja masukkan perintah, yaitu seperti tadi ya teman-teman. Nano plus etc plus host ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita bisa ubah seperti hostname-nya, yaitu svr1 strip debian ya teman-teman. Di sini juga sama, kita bisa ganti di sini juga sama, yaitu svr1 strip debian. Lalu kita bisa Ctrl X, yes, enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah lagi, yaitu cat etc host ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan perintah, yaitu nano plus etc
Pas ya teman. Nah, jadi di sini sudah berubah ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi untuk server 2-nya ya, teman-teman. Di sini saya sudah masuk ke root. Oke, kita bisa langsung ketikkan perintah yaitu nano plus etc plus ya, teman-teman, kita bisa enter. Di sini kita bisa ganti dengan svr maaf ya teman-teman, svr 2 strip ubuntu ya teman-teman. Oke, kita bisa Ctrl X, yes, enter. Nah, di sini kita bisa langsung saja ping ya teman-teman. Ping svr 2 strip ubuntu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, untuk video konfigurasi itu dapat coba sendiri langkah-langkahnya, yaitu sama teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk video ketiga yaitu kita akan mendefinisikan IP address pada topologi ya teman-teman. Di sini untuk IP address pada host OS kita akan beri IP-nya yaitu 192.168.56.1 ya teman-teman, /24. Ini untuk routernya kita akan kasih IP yaitu 192.168.56.10/24 ya teman-teman. Di sini untuk router menuju internal network kita akan kasih IP yaitu 10.10.10.1/24 ya teman-teman. Nah, sedangkan dalam internal network ini terdapat dua server teman-teman. Yang server pertama kita akan kasih IP yaitu 10.10.10.2 ya teman-teman. Lalu untuk server keduanya Ubuntu itu 10.10.10.3 ya teman-teman. Nah, di sini untuk router menuju klien kita akan memberi IP yaitu 172.16.1.1. Sedangkan untuk Ubuntu client yang sendiri, Ubuntu desktop itu kita akan kasih IP yaitu 172.16.1.2 ya. Nah, untuk video keempat teman-teman, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi IP address pada router ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan coba untuk konfigurasi IP address dan masukkan IP-nya ke dalam router Debian. Di sini kita akan masukkan IP host, router menuju internal network juga IP-nya kita akan konfigurasi, teman-teman. Di sini langsung saja kita buka router Debian.
Nah, oke teman, jadi yang pertama di sini kita bisa IP terlebih dahulu atau IP address ya teman-teman. Nah, di sini terdapat 4 interface, yaitu low, lalu ada endpost 3, endpost 8, dan endpost 9 ya teman-teman. Untuk low itu atau log patch itu setiap komputer atau laptop pastinya memiliki ini ya teman-teman. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas mengenai itu. Dan di sini untuk interface atau endpost 3 itu yang mengarah dari router ke host OS kita ya teman-teman. Lalu untuk endpost 8 itu berarti dari router ke host OS kita ya teman-teman. Lalu untuk yang endpost 8 itu berarti dari router mengarah ke internal network ya teman-teman. Sedangkan untuk endpost 9 itu dari router yang mengarah ke klien Ubuntu. Nah, di sini itu endpost 9 atau di sini kita bisa langsung saja konfigurasi. Untuk konfigurasinya teman-teman bisa masuk ke router lebih dahulu. Tapi karena di sini saya sudah masuk ke root, kita bisa masukkan perintah yaitu nano flash etc flash network flash interfaces. Jadi perhatikan di sini untuk endpost 3-nya itu masih inetnya DHCP ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengubah ke static. Lalu address-nya kita bisa menggunakan yang 192.168.56.10 ya teman-teman. Untuk netmask-nya kita 255.255.0 ya teman-teman. Lalu di sini untuk gateway-nya itu gateway itu yang mengarah ke IP host OS kita agar nantinya kita dapat mengakses internet melalui gateway pada IP host OS kita teman-teman. Jadi IP-nya yaitu 192.168.9.1. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah lagi yaitu flash endpost 8 untuk mengarah ke internal network seperti ini. Lalu untuk inetnya static ya teman-teman. Di sini kita bisa melakukan perintah address ya teman-teman. Untuk IP address-nya berarti kita pakai yang 10.10.10.1 ya teman-teman, yang mengarah ke internal networknya teman-teman yaitu 10.10.10.1. Lalu di sini untuk netmask-nya kita pakai yang 255
255.255.0 ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah lagi, yaitu ifas and post. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah lagi, yaitu ifas and post 3 and post 9 ya teman-teman. Itu interface yang mengarah dari router ke klien Ubuntu. Terus kita bisa init static. Lalu address-nya dari router yang mengarah ke klien itu bentar ya teman-teman, yaitu 172.16.1.1. Lalu untuk max-nya kita bisa pakai 255.255.0 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa Ctrl X, Y, enter ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah, yaitu systemctl restart networking yang teman, kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa input ya teman-teman. Jadi perintah input itu untuk mengaktifkan IP yang ini ya teman-teman. Di sini kita input in and post 3 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Di sini untuk interface and post 3 itu sudah aktif ya teman-teman. Di sini IP-nya yaitu 192.168.59.10 ya teman-teman. Dan di sini untuk endpost 8 dan endpost 9 itu belum aktif. Maka di sini kita bisa info and post 8 ya teman-teman. Terus kita bisa enter, kita bisa cek IP-nya. Oke teman-teman, jadi untuk endpost 8 IP-nya yaitu 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut lagi untuk info and post 9 ya teman-teman, kita bisa enter. Oke teman-teman, untuk endpost 3, endpost 8, endpost 9 itu sudah memiliki IP semuanya ya teman-teman, sudah muncul. Untuk video selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada server satu klien ya teman-teman. Jika sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi IP address pada router, sekarang kita konfigurasi di server dan klien. Nah, di sini untuk servernya itu kan ada dua ya teman-teman. Server 1 kita akan kasih IP yaitu 10.10.10.2. Dan untuk server 2-nya itu ada 10.10.10.3. Nah, nanti untuk IP pada kliennya itu yaitu 172.16.1.2 ya teman-teman. Di sini kita langsung saja ke prakteknya. Jadi di sini saya akan langsung saja saya akan konfigurasi IP address pada server 1 Debian ya teman-teman. Saya sudah masuk ke root. Lalu di sini kita bisa perintahkan yaitu nano etc flash network flash interface ya teman-teman.
Jadi salah. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk inetnya masih DHCP. Di sini kita bisa ubah menjadi statik ya teman-teman. Lalu kita perintahkan untuk addressnya yaitu 10.10.10.2, lalu net max-nya yaitu 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu di sini kita akan kasih gateway. Jadi gateway yang mengarah ke router Debian ke internal network ya teman-teman, yaitu IP-nya adalah 10.10.10.1 seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa Ctrl X. Di sini kita bisa melakukan sistem CTL restart network ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek IP-nya. Ini belum aktif ya teman-teman. Di sini kita bisa info endpost 3. Kita bisa cek IP-nya ya teman-teman. Oke, IP-nya sudah ada. Jika teman-teman tidak mau melakukan info terus, maka mengaktifkan IP tersebut, teman-teman dapat melakukan seperti ini ya teman-teman. Untuk low patch itu teman-teman dapat menggantinya dengan auto. Jadi nanti akan otomatis tidak perlu melakukan info lagi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan konfigurasi pada server 2-nya ya teman-teman. Di sini bisa masukkan perintah yaitu nano flash etc flash 800. Kita bisa tab. Di sini kita bisa enter ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita akan konfigurasi ya teman-teman. Di sini untuk DHCP-nya itu 0 karena di sini kan statik ya. Nah, di sini untuk address-nya itu kita kasih untuk server 2-nya yaitu 10.10.10.3 ya teman-teman. Gateway untuk dari router menuju internal network yaitu 10.10.10.1. Di sini untuk DHCP-nya itu 4 seperti ini. DHCP 4 di sini kita bisa Ctrl X, lalu Y, enter. Di sini kita bisa melakukan net plan apply ya teman-teman untuk mengaktifkan IP tersebut. Oke, jadi IP-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di video di sini kita akan konfigurasi IP address pada klien Ubuntu. Lalu kita pilih yang pengaturan ya teman-teman. Di sini kita bisa klik yang IP v4, lalu kan di sini masih automatic ya teman-teman atau DHCP. Nah, jika DHCP itu merupakan request dari pusatnya langsung, kita bisa klik yang manual. Jadi artinya itu statik ya teman-teman. Kita masukkan addressnya di sini. Untuk IP address pada klien Ubuntu itu 172.16.1.2. Kita bisa masukkan IP pada net max-nya ya. Untuk di sini gateway-nya yang mengarah ke router Debian ke klien Ubuntu yaitu 172.16.1.1. Di sini kita bisa masukkan IP. Nah, kita bisa cek di internal ya teman-teman. Lalu di sini kita akan bisa cek IP address-nya. Oke teman-teman, jadi IP-nya sudah ada ya teman-teman, 172.16.1.2. Kita ping 10.10.10.1. Nah, oke teman-teman.
Jadi ini sudah bisa ya. Oke teman-teman, jadi untuk video yang terakhir itu kita akan membahas mengenai basic remote access ya teman-teman. Soalnya di sini saya ingin meremote klien untuk Ubuntu desktop ini melalui router Debian, maka di sini kita hanya login melalui router Debian saja ya teman-teman. Seperti ini, tetapi jika teman-teman itu misalnya di sini memiliki untuk server-server itu berbeda di data cancer, misalnya di Bandung. Nah, di situ melakukan konfigurasi atau error teman-teman, tetapi teman-teman ingin melihatnya. Nah, teman-teman itu tidak berada di Bandung, misalnya di luar kota. Nah, teman-teman itu dapat melakukan remote access ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman tidak perlu pergi ke data cancer tersebut, teman-teman dapat melakukan remote akunnya itu dari host kalian. Nah, di sini untuk pertama kalian dapat melakukan pencarian terlebih dahulu ya teman-teman untuk mendownload putihnya teman-teman. Untuk dapat masukkan perintah seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman dapat mengklik yang download putih free SSH ya teman-teman yang paling atas. Lalu di sini kita pilih yang download putih. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Kita pilih yang putih 64 bit ya teman-teman. Yang ini kita bisa klik. Nah, di sini akan otomatis terdownload, tetapi saya tidak akan mendownloadnya lagi karena saya sudah memilikinya. Nah, oke teman, jadi di sini saya akan coba ping ke host OS. Jadi teman-teman IP-nya yaitu 9192.168.56.10. Oke teman, jadi berhasil TTL ya teman-teman. Jika teman-teman belum berhasil, teman-teman bisa virtualnya, karena virtual itu mempengaruhi ya teman-teman. Itu dapat di